Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabila, Ibu Nani Winata beserta keluarga besarnya, dan kita semua beserta keluarga besar kita juga semuanya, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan tingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin Allahumma amin insyaallah. Sebelum kita lanjutkan kajian, ada beberapa permintaan doa. Yang pertama untuk Ibu Nani Firdaus, monggo. Ibu Nani istrinya Pak Firdaus maksudnya. Siapa namanya Ibu Nani? Setiawati apa namanya? Pokoknya istrinya Pak Firdaus ya. Iya. Kita hari ini kalau nggak salah beliau mau operasi pengangkatan rahim karena ada besok karena ada pendarahan hebat katanya. Ya dokter yang tahu lah, saya nggak tahu. Kita doakan semoga Allah anugerahi beliau siha wal afiyah kembali, panjang umur yang mubarakah. Kalaupun diambil tindakan operasi, semoga operasinya tepat dan beliau bisa pulih kembali, siha wal afiyah kembali. Selamat semuanya, wis. Nah, standarnya nih. Ala hadina salihah wa ala kulli niyatin salihah. Syafahullah syifan ajilan la ba'sa tahurun wa la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya Ibu Masturah yang habis jatuh, dan siapapun di antara kita yang sakit ya, Bu Lala, anaknya Pak Ngudi, terus Bu Nonon Faridas, dan yang lain-lain siapalah. Kita doakan semuanya semoga siha wal afiyah selalu, panjang umur yang mubarakah. Syafahunallahu syifan ajilan la ba'sa tahurun wa la yughadiru saqaman. Ala hadina salihah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Termasuk Bu Pri ya dan semuanya. Semuanya lah, amin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya Ummul Mukminin Sayyidah Maimunah binti Haris radhiyallahu anha, wanita terakhir yang dinikahi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu begitu turun surah An-Nisa tentang pembatasan nikah maksimal 4, maka Nabi oleh Allah dilarang menikah lagi. Cukup sudah. Nah itu angkanya 9. Ada yang mengatakan 11. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 11. Kalau total semuanya ada yang mengatakan 13. Dengan yang meninggal ya. Nah di situ itu kalau untuk para sahabat yang istrinya lebih dari 4, suruh yang tetap 4, sisanya suruh menceraikan. Jadi kalau yang istrinya 5, cerai 1 berarti. Kalau yang 9 ya ceraikan 5. Kalau istrinya 10 diceraikan 6 berarti. Terus gitu aja. Nah, kenapa Nabi kok tidak boleh menceraikan istrinya? Tapi dibatasi sampai situ, tidak boleh menikah lagi, karena untuk jandanya Nabi itu tidak ada yang boleh menikahi setelah itu. Nah kalau dicerai oleh Nabi kan kasihan, lontang-lantung nanti. Maksudnya karena nggak boleh ada yang menikahi, karena Ummul Mukminin. Nah, maka khusus untuk Nabi, karena jandanya tidak boleh ada yang menikahi, maka Nabi disuruh mempertahankan istrinya, tapi tidak boleh nikah lagi setelah itu. Nah ini berbeda dengan jandanya kiai ya. Kalau jandanya kiai tidak apa-apa. Kalau jandanya Nabi tidak boleh dinikahi oleh selain Nabi itu sendiri itu. Karena istri Nabi itu adalah ummahatul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Haram, tidak boleh. Iya, batasnya hanya 4. Lebih dari 4 haram, tidak boleh sudah. Ada, sampai sekarang juga ada. Karena ada yang menafsirkan, ada yang mengatakan fangkihum ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Itu ada yang menafsirkan 2 itu bukan 2 tapi 2. Berarti berapa? 4. Terus sulasa itu 3 berarti berapa? 6. Ruba' 4 berarti berapa? Ya total menjadi 18. Jadi boleh nikah maksimal 18. Itu yang dianut oleh tokoh di Malaysia itu. Dulu nama organisasinya Darul Arqam itu. Itu istrinya 18 itu. Tapi itu tafsir yang ngawur. Kenapa tafsir yang ngawur? Ya karena sependek yang saya pahami, di masa Nabi ya yang dibatasi 4. Jadi bapak-bapak kalau memang mau nambah istri, boleh maksimal 4 asal berani. Kalau berani. Karena itu soal nyali gitu. Tapi ibu-ibu hati-hati ya. Jadi syariat poligami itu jangan ditentang syariatnya. Kalau rencana suami boleh ditawar lah. Jadi kalau ayatnya jangan ditolak. Kalau rencana suami boleh ditolak. Apa? Enggak boleh ya. Ya aku sih Mas, tahu ayatnya boleh sih memang. Sambil gini Bu ya. Ayatnya. Lanjut. Beda-beda orang ya. Nama dan nasabnya. Dia adalah Maimunah binti Haris bin Hazan bin Bujair bin Hazm bin Ruwaibah bin Abdillah bin Hilal bin Amir bin So'so'ah al-Hilaliyah radhiyallahu anha. Ibundanya adalah Hindun binti Auf bin Zuhair bin Haris bin
Himatah bin Humaid. Saudara perempuannya adalah Ummul Fadl, istri Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bibi Khalid bin Walid radhiyallahu an dan bibi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yes, masih kerabat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernikahannya yang pertama, beliau Maimunah radhiyallahu anha, beliau menikah untuk pertama kalinya dengan Mas'ud ibn Amr Ats-Tsaqafi sebelum masa Islam. Lalu dia menceraikannya. Kemudian dia menikah lagi setelah itu dengan Abu Roham ibn Abdul Uzza. Lalu suaminya itu meninggal dunia. Masuk Islam. Beliau termasuk salah seorang wanita yang pertama yang masuk Islam. Akan tapi beliau menyembunyikan keislamannya. Kemudian sesudah beberapa lama barulah beliau berani menyatakan dirinya sebagai muslimah secara terang-terangan. Beliau bersama saudara-saudara perempuannya mendapatkan lencana iman secara langsung dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saudara-saudara perempuan yang beriman adalah Maimunah, Ummul Fadl dan Asma. Nah, ini Maimunah istri beliau yang notabene masih ya sepupuan lah kalau bahasa kita. Terus Ummul Fadl ini bibi istri pamannya, jadi bibi Nabi. Terus kemudian Asma binti Abu Bakar iparnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang masuk dalam kategori generasi pertama dari kalangan wanita yang masuk Islam. Tanah yang subur. Ibunda kita Maimunah radhiyallahu anha menjalani kehidupan di tanah yang subur di antara keluarga yang penuh berkah. Cahaya iman memenuhi hatinya dan seluruh anggota tubuhnya. Beliau tidak menginginkan istana dunia dan tidak pula menginginkan hartanya yang fana. Karena dia mengetahui secara pasti bahwa dunia ini tidak ada harganya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, walau hanya seberat sayap nyamuk sekalipun. Karena kalau bagi Allah dunia ini berharga, orang kafir tidak akan diberi bagian. Karena saking tidak berharganya, musuh pun diberi oleh Allah. Karena dunia ini Nabi ibaratkan seperti sampah. Ada orang datang ke kita, Pak minta sampahnya, ambil aja. Walaupun musuh kita minta sampah, kebetulan ambil aja. Itu seperti itu. Karena memang sampah, dunia ini sampah. Nabi menggambarkan dunia itu seperti bangkai anak kambing yang sudah busuk ya. Yang Nabi cengkewing pakai tangan kiri, Nabi bersabda kepada para sahabat, siapa yang mau bangkai anak kambing yang cacat ini? Siapa yang mau ya Rasulullah? Ya beginilah dunia itu, bangkai. Dunia itu sampah, dilempar oleh Nabi. Ya. Perumpamaan yang Nabi buat itu memang terbukti bahwa dunia ini betul-betul sampah. Baju yang kita pakai ini ujungnya jadi sampah nggak? Iya. Mobil mewah pun jadi sampah ujungnya. Makanan yang enak sekalipun ujungnya jadi sampah. Jadi dunia ini ujungnya sampah. Makanya kalau kita menjadikan dunia sebagai tujuan, pasti keliru, ujungnya sampah. Itu seperti itu. Bahkan tubuh kita pun ujungnya juga jadi bangkai kan misalnya. Jadi mayat, jadi jenazah, jadi bangkai, ujungnya ya jadi sampah. Itu kalau kita ngomong dunia. Tapi bersyukurlah kepada Allah, dalam Islam itu ada rumus gini. Fisik dunia pasti hancur, pasti itu. Karenanya Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Ar-Rahman ayat 26 itu, kullu man 'alaiha fan. Pokoknya kalau ngomong apa yang di atas dunia pasti habis. Fan itu habis.
kullu man 'alaiha fan. Tapi Allah berfirman di ayat berikutnya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal abadi itu adalah kekuasaan Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Dengan kata lain begini, pakaian yang kita pakai itu ujungnya hancur memang. Tapi kalau pakaian yang kita pakai untuk sholat, nutup aurat, taklim, maka fisik pakaian kita mungkin hancur. Tapi nilai dari pakaian kita diabadikan oleh Allah karena dipakai di jalan Allah. Makanan yang kita makan itu ujungnya jadi kotoran. Tapi kalau makanan yang kita makan untuk mentenagai kita, sholat, hadir majelis ilmu, silaturahim, fisik makanannya mungkin hancur, tapi nilai dari makanannya akan diabadikan oleh Allah. Jadi nilainya itu yang diabadikan Allah. Makanya Islam itu sebenarnya tidak mengajarkan kepada kita untuk antitesa terhadap dunia. Karena tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Yang Islam wanti-wanti cuman jangan menjadikan dunia sebagai tujuan, karena ujungnya sampah, itu aja. Orang bangun kerajaan yang begitu mewahnya, ujungnya jadi sampah. Kalau kita berjalan ke seantero jagat negeri, berapa banyak kita melihat bekas-bekas kejayaan negara-negara tertentu yang sekarang hanya tinggal puing-puing saja kan. Nah, itu kalau tidak pernah dibuat untuk kebaikan, ya sudah seperti itu aja. Mending kalau cuman habis jadi sampah ya. Yang repot kan pertanggungjawabannya itu juga. Kalau pakaian hanya jadi sampah gitu aja selesai, enak. Masalahnya lagi adalah pertanggungjawabannya itu. Itu makanya saya ulang sekali lagi, orang beriman itu diwanti-wanti jangan sampai terkecoh oleh kenikmatan dunia yang menipu. Nah, maunya Allah itu apa? Jadikanlah dunia ini menjadi aset ukhrawi. Jadi mengukhrawikan duniawi, menjadikan dunia sebagai bekal kekal. Caranya bagaimana? Menggunakannya di jalan Allah. Kalau bahasa sederhananya, jangan hanya habis untuk kepentingan duniawi ansih. Harus ada orientasi ukhrawi. Ya tadi, pakaian dipakai untuk nutup aurat diantaranya. Makanan untuk mentenagai kita beribadah kepada Allah. Dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Nah, dan memang bumi ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Dan sifat kehidupan di bumi ini dunia. Dunia dari kata dana artinya pendek sebentar. Berarti mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, semua kita harus lanjut ke alam berikutnya, namanya alam barzakh. Bahwa tempat injakan kaki bagi seorang mukmin di jannah itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ya, kenikmatan akhirat itu jauh lebih baik daripada kenikmatan dunia dengan segala isinya. Karena kalau kita ngomong kenikmatan dunia, ujungnya habis tadi kullu man 'alaiha fan. Tapi kalau kenikmatan akhirat itu kenikmatannya itu mustaqor. Jadi kenikmatan akhirat itu mustaqor. Allah itu tadi kan Ar-Rahman ayat 26 27 itu. Sebelum 26 itu Allah menceritakan keindahan dunia, ujungnya habis semuanya. Yang kekal abadi adalah kekuasaan Tuhan, yaitu Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Artinya kalau digunakan di jalan Allah, maka nilainya diabadikan oleh Allah. Nah, sementara di ayat terakhir di surah Ar-Rahman, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Itu di ayat terakhir itu, sebelum ayat terakhirnya itu Allah bicara tentang kenikmatan atau keindahan akhirat. Begitu Allah ngomong keindahan akhirat, Allah puncai dengan pernyataan tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabarok itu seringkali diterjemahkan dengan maha suci ya. Kalau kita usut asal katanya di kata barokah. Tabarok itu kata barokah, berarti apa? Yang terus meningkat kebaikannya. Jadi nikmat atau keindahan akhirat itu terus meningkat. Jadi nggak ada samanya. Itu namanya nikmat yang mustaqor, tetap dan meningkat gitu. Kalau kenikmatan dunia ini cenderungnya tidak abadi. Tapi kalau kenikmatan akhirat abadi dan terus meningkat, beda-beda terus lah. Jadi misalnya jenengan di surga, semoga kita termasuk min ashabil jannah, amin insyaallah.
pagi makan rawon, siang makan rawon, sore makan rawon, sama-sama rawon tapi rasanya beda terus. Gak ada yang sama, sehingga gak ada bosennya. Wong suami atau istri nanti di surga juga rasanya beda terus. Sewaktu-waktu wajahnya bisa berubah sesuai dengan yang mereka mau. Ya, jadi harus tidak ada bosennya nanti itu. Itu seperti itu. Sehingga orang di surga itu nikmatnya itu di samping abadi terus beda terus. Beda terus pokoknya. Enggak sama. Itu seperti itu. Maka Pak Aswin nanti wajahnya juga beda-beda. Burana juga beda-beda. Ya, sesuai dengan maunya aja itu. Itu. Dan itu enggak sama. Jadi pagi itu rasanya mungkin rasa rawon Lumajang. Nanti rawon Dengkul, sorenya rawon Nguling, asal jangan rawon setan aja. Pokoknya beda terus gitu aja udah. Enggak pernah ada yang sama. Itu seperti itu. Kalau jenengan pagi rawon, siang rawon, sore rawon, kira-kira apa yang terjadi? Bosan. Ya. Tapi beberapa kali Allah itu menunjukkan kekuasaannya dalam hal itu ke saya itu. Kalau saya beli sendiri wajar ya, tapi saya itu ngajar. Jadi saya pernah itu ngajar itu pagi itu makan pecel lele. Ngajar lagi siang kasih pecel lele. Maghrib ngajar kasih pecel lele lagi. Sehari itu pecel lele semua. Tapi kan beda-beda ya masaknya. Iya, tapi maksud saya itu, ya Allah, kalau Allah berkehendak itu. Tiga tempat pecel lele semua. Pernah juga pagi kambing, siang kambing, malam kambing lagi. Itu ngajar beda-beda. Ya Allah, sehari ini pagi kambing, siang kambing, malam kambing. Allahu Akbar. Soto juga pernah berapa kali itu. Pagi soto, siang soto, sore soto. Bukan karena beli itu, karena ngajar itu loh. Kalau beli wajar ya. Ngajar. Soto semua. Subhanallah. Kalau rezeki itu gitu. Maksudnya ya kalau Allah menghendaki itu rezekinya hari itu ya ngono. Itu seperti itu. Terus kemudian bagaimana dia menjadi istri Sayyidul Mursalin. Kaum muslimin kembali ke Madinah sesudah disetujuinya perjanjian Hudaybiyah yang disebabkan kaum musyrikin menghalangi mereka dari Masjidil Haram. Pada akhirnya musyrikin bersedia memperkenankan kaum muslimin berkunjung ke Masjidil Haram sesudah tahun itu sesuai butir perjanjian. Ketika tahun yang dijanjikan itu sudah tiba, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru orang banyak untuk bersiap-siap keluar menunaikan umroh ke Mekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengendarai unta beliau yang bernama Al-Qaswa. Diikuti oleh 1.000 orang kaum muslimin dari kalangan muhajirin dan ansor yang mengendarai kuda dan unta. Mereka berangkat ke Mekah diiringi dengan luapan rindu untuk datang ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala seharusnya disembah di sana. Mereka sangat ingin mendapatkan balasan dari haji mereka dan hati mereka sudah sangat ingin memasuki Mekah. Sehingga mereka berhasil memasuki kota Mekah dalam keadaan aman, mencukur gundul rambut mereka dan hanya sekedar memendekkannya dan karena tidak merasa takut, dan mereka tidak merasa takut sama sekali. Ya, memang bagi orang beriman Ka'bah itu yang ngangeni. Bagi orang yang mengerti Mekah Madinah itu memang ngangeni. Kalau di Mekah ya karena ada Masjidil Haram dengan aneka kegiatan di dalamnya, termasuk umroh dan haji. Kalau di Madinah ya karena Masjid Nabawi dan Raudhahnya itu. Nah, orang yang beriman sedikit banyak pasti ada kerinduan untuk kembali walaupun sudah berkali-kali ke sana.
Saya pas haji tahun 2019 itu sempat dalam hati itu saking syukurnya kepada Allah, saking syukurnya pada Allah. Saya saking senangnya sudah takdir haji oleh Allah itu. Saya itu sempat dalam hati itu berkata, andaikan nggak dipanggil lagi ke sini juga nggak apa-apa, yang penting saya sudah haji nih. Saking syukurnya ya, bukan saya tidak mau, saking syukurnya. Setelah saya pulang itu ya agak nyesel ngomong kayak gitu itu. Kenapa? Karena selang berapa waktu ternyata ya kangen juga, ingin kembali ke Mekah dan ke Madinah. Nah, terus tapi saya tidak menyesali syukur saya. Cuman saya berharap semoga Allah panggil kembali itu. Ya, ternyata alhamdulillah kok dipanggil lagi oleh Allah. Walaupun alhamdulillah Allah masih berkehendak untuk memanggil kembali. Walaupun kemarin kan karena tujuan awalnya Madinah, agak deg-degan sampai ke Mekah apa enggak saya ini, karena kan ada terlanjur ngucap kayak kemarin itu kan. Akhirnya kemarin pas habis tawaf wada ya saya ngomong sama Ka'bah, saya pamit dulu sebentar ya, nanti balik lagi insyaallah saya. Amin insyaallah. Rasulullah juga gitu, pamit rumiyin nanti insyaallah kembali lagi. Saya ralat kan. Ya sempat, tapi saya tidak menyesali syukur saya karena saking syukurnya saat itu. Karena kan satu hal yang nggak bisa saya bayangkan bisa haji secepat itu kan, karena dengar orang ngantri kan sampai lawama atau apa, kok Allah takdirkan cepat sebelum pandemi. Saking syukurnya itu sampai ngomong kayak gitu. Tapi setelah pulang agak nyesel bukan nyesel syukurnya, nyesel dengan ucapan itu. Walaupun itu hanya dalam hati, tapi alhamdulillah kalau Allah panggil lagi seperti yang menang syukurnya. Karena kalau syukur kan wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Bon, lanjut. Ya, saya ulang ya, namanya orang yang beriman biasanya yang kangen, rindu lagi untuk kembali ke Mekah dan Madinah untuk beribadah. Semoga Allah mudahkan kita semua bisa berumrah dan berhaji beserta orang-orang yang kita cintai dan yang mencintai kita. Amin Allahumma amin insyaallah. Kaum muslimin mulai melakukan tawaf di Baitullah. Berseraya menggemakan ucapan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik, lama-lama jadi baik gitu. Ya kan orang pulang haji, pulang umrah harus lebih baik. Hingga berkumandanglah gema talbiyah ke seluruh penjuru kota Mekah dengan doa kaum mukminin. Ketika itu tanah yang disucikan tersebut masih berada di bawah kekuasaan kaum musyrikin yang masih saja menyerang kampung halaman mukminin di luar negeri haram. Orang-orang musyrik pada waktu itu merasakan ada sebuah gunung tinggi yang siap menghadang dan menjatuhi mereka suatu saat nanti. Tiada seorang pun warga Mekah kecuali dia meyakini pada hari itu bahwa hari kemenangan besar bagi kaum muslimin akan segera tiba. Panorama dahsyat itu mempengaruhi keadaan kota Mekah dan seluruh warganya. Ternyata ada seorang nyonya yang termasuk golongan nyonya mulia di Mekah berjalan mendekati rombongan Nabi Muhammad SAW dengan membawa segenap harapannya yang tertinggi agar dirinya menjadi ibunda kaum mukminin. Dia adalah Barrah atau Maimunah binti Haris radhiyallahu anha. Ketika itu beliau sudah menjanda padahal baru berusia 16 tahun. Sudah menjanda 2 kali itu. 16 tahun. Pada masa itu biasa, Bu. Iya. Teman saya aja, angkatan saya, teman saya SD itu nikah usia 11 tahun. Emang gede sih anaknya. Iya. Ibu saya nikah usia 16 tahun, ibu saya. Jadi ya orang dulu biasa kalau orang dulu. Apalagi orang Arab ya. Orang Arab itu besar-besar. Itu seperti itu. Dan pada masa itu anak perempuan dinikah oleh seorang laki-laki terhormat itu sebuah kelegaan bagi orang tua, karena pada masa itu wanita dilecehkan, dihinakan. Kalau sampai ada yang menikahi
itu mereka sangat senang, apalagi dari laki-laki terhormat, apalagi seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang musyrik, orang-orang munafik tidak ada satupun yang mencela pernikahan Nabi, karena semua dalam konteks yang tepat pada masanya. Nah, dalam konteks kekinian, kenapa menikahi wanita yang di bawah umur menjadi masalah? Karena konteksnya memang sudah beda. Nah, jadi beda konteks. Makanya kalau kita belajar hadis, itu harus mengerti tentang tahqiqul manat. Tahqiqul manat itu menguji relevansi ilat dengan waqi'. Jadi konteks di masa Nabi sama konteks sekarang itu harus cocok. Kalau nggak cocok, praktek itu pasti bermasalah. Contoh, dulu di masa Nabi menikahi wanita yang kalau orang sekarang bilang di bawah umur itu, di masa Nabi itu tepat. Kenapa? Karena setiap orang tua pengen anaknya terjaga kehormatannya. Selama dia belum punya suami, hak perlindungannya belum kuat. Tapi kalau sudah ada suami yang melindungi dan dia dari laki-laki yang mulia, itu mereka merasa aman sudah pada masa itu. Nah, itu di masa itu. Dan di masa itu hal yang biasa itu. Nanti Anda baca sejarah bagaimana di Eropa, bagaimana di agama sebelah, bahwa ternyata menikahi wanita di usia yang kalau orang sekarang nyebut di bawah umur itu hal yang biasa. Di masa itu loh ya. Dalam konteks kekinian, di mana keadaannya berbeda, itu jadi masalah di masa sekarang. Bisa dipahami loh betul. Nah, makanya kita harus paham konteks itu. Nah, kadang orang ini main kopas saja, main kopas nggak paham konteks. Nah, ini yang nggak bagusnya di situ itu. Jadi nggak paham konteks, main kopas, dikerjakan di masa di mana konteksnya berbeda. Itu seperti itu. Jadi hidup di masa itu wanita itu terancam kehormatannya. Bukan terancam, terancam. Itu kalau terancam enak, kalau terancam itu seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, itu makanya gitu. Makanya saya itu gini. Saya melihat ada beberapa pesantren ya, yang di kota Bekasi dan sekitarnya. Kopas peraturan gontor. Kopas peraturan gontor. Saya bilang sama beberapa orang itu, loh, enggak apa-apa kopas peraturan gontor, enggak apa-apa. Soal kedisiplinannya dan macam-macam. Tapi harus dipahami konteksnya gontor sama konteksnya pesantren Anda harus sama, saya bilang. Loh, dia pesantrennya kecil, di mana lingkup santri enggak bisa leluasa. Kelengkapan keperluan belajar santri dan keperluan sehari-hari nggak lengkap di pondok itu. Dibuat peraturan yang ketat seperti di Gontor, nggak cocok. Kalau Gontor itu pondoknya luas, di dalam itu lengkap, kantin karek milih, kelengkapan keseharian ada, kalau tinggal beli aja. Iya, dasar keluar itu lengkap semua. Loh, dia pondoknya nggak lengkap terus pakai peraturan kayak gitu, ya nggak cocok. Pantas kalau beberapa santri akhirnya ada yang lari, ada yang nggak betah. Peraturan kayak kopas gontor, tapi konteksnya nggak sama dengan gontor. Saya sering bilang, nggak apa-apa kopas gontor, tapi konteksnya harus cocok sama gontor. Kalau nggak cocok harus disesuaikan itu. Maka penerapan sunnah Nabi yang katanya sunnah Nabi itu kalau nggak cocok dengan konteksnya, itu jadi fitnah nantinya. Bukan salah nabinya, bukan. Kalau Nabi sudah benar di masa dan di waktunya itu, namun kalau spirit yang Nabi lakukan itu tidak dipahami konteksnya, itu nanti bisa salah kaprah. Itu tidak hanya salah tapi kaprah. Bahkan bisa membabi buta, tidak hanya babi, bahkan bisa buta. Itu kalau tidak paham konteks. Itu seperti itu. Contoh, Nabi dulu makan pakai jari, 3 jari. Yang beliau makan apa? Kurma, roti kering. Jangan mie ayam coba pakai gini. Masih mending. Boleh nggak pakai sendok, pakai garpu, pakai sumpit? Boleh nggak? Boleh. Yang penting masuk tangan kanan. Silakan aja. Tidak ada masalah. Itu seperti itu. Oh, lanjut. Apalagi kemarin saya di Cina, bakpo. Jadi ya di hotelnya dia dikasih restoran yang halal di. Ya, tapi setiap makan mesti ada bakponya itu. Wah, wong Cina, yesus. Tapi bangunan. Apa?
Iya enak. Saya makan bakponya memang. Iya. Makanya artinya gini, makan nasi ada bakponya. Maksud saya begitu. Iya. Yang enak itu di Haiku sama di Hainan itu kelapanya. Saya beli kelapa, bukan beli sih, dibeliin seperti itu Pak, dibeliin kelapa itu. Karena saya nggak nuker uang yuan. Mau nuker, ntar kalau saya butuh beli saya baru nuker. Ternyata nggak sampai beli, dibelikan. Terus dipapras itu, baru dipapras kelapa itu diminum, itu rasanya kayak enak gitu loh. Kelapa Hainan itu ada rasa pandan, iya gitu. Oh ini pandan, iya. Thailand juga gitu sama. Iya, enak banget itu, khas itu Hainan itu Hainan. Iya kelapa mudanya itu. Enak, jadi rasa wangi pandan dan enak sekali. Padahal itu kelapa baru dikupas, bukan yang sudah olahan. Cuman pas waktunya makan di Bersatu, tolah saya makan apa enggak ini? Kan saya nggak tahu halal atau haramnya. Ternyata karena witur itu kan halal tur, beliau bilang kita udah request makanan halal untuk perjalanan umroh ini, dan pihak pesawat ya wallahualam menjamin sih insyaallah halal. Ya ada yang jamin tak pangan aja. Tapi tidak saya habiskan biasanya. Karena saya bilang sama Allah, ya Allah, saya tidak tahu ini hal haramnya, tapi insyaallah katanya halal saya makan. Tapi sebatas untuk memenuhi hak perut saya aja. Kenapa? Hainan sama apa satunya? Long air. Punya Cina. Ya. Makanya mampir ke Cina dulu itu seperti itu. Ya paling enggak pernah mampir ke Cina. Lanjut. Sampai mana tadi Bu? Ya. Dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh Az-Zuhri dijelaskan bahwa Barrah menghibahkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah tabaraka wa taala menurunkan ayat yang artinya dan perempuan mukminah yang menyerahkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika Nabi Muhammad SAW berkehendak untuk menikahinya sebagai sebuah pengkhususan bagi dirimu dan tidak untuk orang-orang beriman lainnya. Al-Ahzab ayat 50. Khusus itu hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh begitu. Kalau yang lain tidak boleh, tentu harus ada wali, ada saksi, ada mahar, ada sihat, ijab qabul dan seterusnya. As-Suhaili berkata, tatkala utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meminang dirinya datang dengan membawa berita gembira, dia sedang berada di atas onta, dia segera meloncat turun dari atas onta. Seraya berkata, unta dan seluruh muatannya ini menjadi milik Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pengantin bersama dia di Saraf, sebuah tempat di dekat Tan'im. Tan'im itu masjid Siti Aisyah radhiyallahu anha itu mikot. Kalau kita dari dalam kota Mekah ngambil mikotnya di Tan'im. Terkenalnya masjid Siti Aisyah karena dulu Siti Aisyah mengambil mikotnya di Tan'im. Berjarak 1 barit dari Mekah. Hubungan suami istri pertama kali itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun 7 Hijriah. Diriwayatkan bahwa tatkala Nabi Muhammad SAW, Nabi itu umrohnya seluruhnya bulan Dzulqa'dah. Nabi seluruh umrohnya itu di bulan Dzulqa'dah. 4 kali beliau umroh itu. 4 kali beliau umroh itu semuanya di bulan Dzulqa'dah. Diriwayatkan Dzulqa'dah itu menjelang haji setelah Syawal. Nah, sekarang ada paket umroh Syawal. Kalau Dzulqa'dah udah mulai ditutup, kalau sekarang udah boleh. Untuk Syawal. Diriwayatkan bahwa tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai menunaikan umrah, beliau tinggal di Mekah selama 3 hari sebagaimana yang disyaratkan oleh beliau kepada orang-orang Mekah. Beliau mengirim Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kepada mereka dengan membawa pesan, jika kalian memperkenankan aku akan tinggal di Mekah selama 3 hari lagi.
Aku akan menjalani malam-malam pengantin bersama istriku, dan aku akan mengadakan walimah dengan mengundang kalian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah Al-Hilaliyah radhiyallahu anha sebelum beliau melakukan umrah, dan beliau belum menyenggamainya. Orang-orang kafir Quraisy berkata, kami tidak butuh pesta pernikahanmu, segeralah pulang dan tinggalkan kami. Sebab itu dikatakan bahwa wanita tua yang paling mulia hubungan persemandaannya di muka bumi adalah Hindun ibn Auf, yakni ibunda Maimunah radhiyallahu anha binti Haris radhiyallahu an, ibunda Maimunah binti Haris radhiyallahu anha. Dia berhubungan persemandaan dengan Rasulullah Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Hamzah radhiyallahu an, dan Abbas radhiyallahu an. Yang keduanya adalah putra Abdul Muthalib, Ja'far dan Ali radhiyallahu anhuma. Yang keduanya merupakan putra Abu Thalib. Di dalam rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW, silakan yang mau nanya dulu mungkin. Kalau nggak ada saya teruskan. Silakan yang mau nanya dulu. Persemandang. Besanan. Besan. Silakan yang mau nanya dulu, kalau nggak ada saya teruskan. Ya monggo, Bu. Bukan. Kalau Hindun yang itu Hindun binti Abi Sufyan. Ya. Hindun istrinya Abi Sufyan, maaf. Ya. Hindun istrinya Abu Sufyan yang memakan jantungnya Hamzah radhiyallahu anhu. Akhirnya masuk Islam. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Nggih, monggo, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz yang tadi Ustaz mengatakan bahwa kalau misalnya zaman Rasulullah itu perempuan dinikahi ya ketika umur masih belasan. Untuk orang sekarang ya, di bawah umur. Ya, kalau sekarang kan dianggap aneh. Berarti itu berlaku untuk hal-hal yang lain. Misalnya saat itu mungkin untuk perempuan bekerja itu jarang. Nah, sekarang ini kan hampir gitu ya, terutama di generasi saya aja di situ juga hampir rata-rata orang bekerja. Apakah itu boleh atau perlu ditinjau atau bagaimana? Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Di masa Nabi, wanita yang menghasilkan itu sudah ada dengan aneka profesi, mulai dari pengusaha, jual jasa, perawat, ikut perang, bahkan itu di masa Nabi sudah terjadi dengan aneka profesinya. Beberapa perawat di masa Nabi itu dari kalangan sahabat ikut dalam peperangan, mereka itu ikut andil dalam peperangan untuk merawat para sahabat-sahabat yang terluka misalnya. Dan beberapa kayak Siti Fatimah sendiri kan beliau kerja di seorang Yahudi untuk supaya menggiling gandum supaya beliau bisa mendapatkan upah dari situ. Nah, berarti kalau kita tarik kesimpulannya, di masa Nabi wanita profesional itu sudah ada. Dan Nabi tidak melarang selama satu, tugas dia sebagai seorang ibu tetap terlaksana dengan baik. Entah bagaimana caranya. Tugas dia sebagai seorang istri tidak terbengkalai. Tugas dia sebagai seorang, pokoknya di rumah itu jangan sampai terbengkalai. Nah, memang anjurannya gini kemudian. Kalau sekiranya nafkah dari suami sudah mencukupi bahkan lebih, nggak usah buka tantir lah. Bukan. Tantir bimbel maksudnya. Bukan itu maksudnya. Kalau sekiranya nafkah dari suami sudah mencukupi, terus kemudian pekerjaan istri bisa dihandle dari rumah, tentu itu lebih baik.
Jadi kalau bisa seorang wanita itu mencari pekerjaan yang lebih banyak di rumah gitu maksudnya daripada keluar rumah. Maka Siti Khadijah yang eksportir itu kan mengendalikan semua bisnisnya dari rumah. Jadi beliau hampir tidak pernah keluar rumah. Maksudnya lebih banyak kegiatannya dikendalikan dari dalam rumah. Kalau bisa. Tapi kan saya ulang tadi, beberapa sahabiah kan keluar rumah juga. Termasuk tadi, karena tugas-tugas profesionalitasnya yang harus keluar rumah, ya silakan, tidak ada masalah. Jadi saya ulang sekali lagi, bukanlah hal yang terlarang dalam Islam seorang wanita yang ingin bekerja, apalagi dia sudah terlanjur belajar dan punya ilmu, kalau nggak dipakai ilmunya kan sayang. Hanya saja memang kalau bisa, itu aneka kegiatannya itu dikerjakan di lebih banyak di rumah daripada di luar rumah. Ya kayak Bu Ursula lah, gitu. Dikerjakan lebih banyak di rumah itu. Jenengan kan juga termasuk yang sering di rumah kan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Bu Ratna. Kalau Bu Ratna banyak di luar rumah dulu. Terus Bu, monggo. Agak dengan konteks tadi. Jadi gini Ustaz, kalau misalnya kita sholat berjamaah, kalau laki-laki dengan laki-laki kan kalau pada saat imamnya lupa kurang gitu suratnya, bisa diingatkan kan sama itu. Betul. Kalau misalnya saya dengan suami, pas suami lupa, gimana ya cara kita? Boleh nggak sih kita mengingatkan gitu? Ya, dengan tepuk. Kalau tepuk ya itu kan, tapi kan misalnya dia lupa padahal surat pendek cuma mungkin lagi. Oh, mengingatkan suratnya. Oh, tidak apa-apa kalau itu. Boleh suami. Boleh, tidak ada masalah. Kalau itu tidak ada Asal masalah. berdua aja nggak ada orang lain yang dengar ya. Dengar pun tidak ada masalah. Kan suara wanita aurat itu lemah riwayatnya. Jadi nggak ada masalah juga kalau untuk mengingatkan yang lupa seperti itu ya. Ya. Jadi Tidak ada masalah. gitu kan. Ya, tidak ada masalah. Yang saya pahami ya, Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, yang lain silakan. Kalau ada. Oh, jelas semua nih? Atau tidak jelas semua? Di dalam rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maimunah radhiyallahu anha menggapai kemuliaan yang tinggi dengan pernikahannya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepindahannya bersama beliau ke Madinah untuk bergabung dengan istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Amin insyaallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan sebuah kamar untuknya. Karena setiap kali beliau menikahi wanita, maka beliau selalu membangun kamar untuknya yang bersebelahan dengan kamar istri beliau yang lainnya. Maimunah radhiyallahu anha hidup dalam pemeliharaan Al-Habib, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bahagia dan gembira. Dia menghirup air dari sumbernya yang suci, meneladani akhlak, mengambil ilmu beliau dan petunjuk beliau, serta senantiasa mengingat apa yang dibacakan di rumahnya berupa ayat-ayat Allah dan hikmah. Dia menjadi wanita yang qanaah dari dunia dengan karunia Allah Ta'ala yang dianugerahkan kepada dirinya dan nikmat Islam yang dikaruniakan Allah kepadanya, serta kemuliaan menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menamainya Maimunah radhiyallahu anha karena pernikahan beliau dengannya terjadi di daerah Maimunah Al-Gharra, daerah Maimunah Al-Gharra, yang beliau masuki Mekah dari tempat itu untuk pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir. Saat itu beliau bersama seluruh sahabatnya memasuki Ummul Qura Mekah dalam keadaan aman tanpa rasa ketakutan sama sekali. Tapi ini belum Fatu Mekah. Fatu Mekah baru tahun berikutnya. Jadi ceritanya itu perjanjian Hudaybiyah dilanggar. Karena dilanggar berarti Nabi boleh lagi masuk ke kota Mekah. Nah, itu Nabi umroh qadha. Karena tahun ke-6 Hijrah Nabi kan nggak jadi umroh.
gara-gara dihalangi itu. Maka beliau umroh lagi itu di tahun ke-7, namanya umroh qadha namanya. Karena umroh ini jenis ibadah yang sebenarnya tidak boleh berhenti, harus terus. Orang meninggal dalam keadaan ihram saja, dikafaninya kepalanya nggak boleh ditutup, karena dia statuskan sebagai orang yang meninggal sedang berihram. Itu seperti itu. Wanita yang berihram kalau meninggal wajahnya dibuka wajahnya, karena dia sedang berihram. Nah, jadi kalau misalnya nggak jadi dilaksanakan, maka ada kewajiban qadha di tahun berikutnya. Kayak tahun kemarin ya, itu ada beberapa jamaah haji yang ilegal, itu kan tidak bisa wukuf di Arafah, sehingga pulang dalam keadaan tidak wukuf di Arafah. Itu kalau secara hukum dia wajib mengulang tahun ini, kalau memungkinkan. Tapi kalau nggak memungkinkan ya repot, ya minta ampun aja, tobat minta ampun sama Allah. Ya, makanya orang umroh itu, walaupun Nabi sudah tahallul dan pulang ke Madinah dan tidak bisa umroh satu karena dihalangi, maka Nabi akhirnya mengqadha umroh itu di tahun ke-7 Hijrah. Lumayan jauh juga gitu Pak, jarak. Tidak cuma setahun. Iya, maksudnya kan Iya. tahun kan jauh. Iya, tahun ke-7 Hijrah. Nanti tahun ke-8 Hijrah Fathu Mekah. Itu Fathu Mekah, iya. Sebelum Fathu Mekah, umroh qadha-nya itu. Oh, sebelum. Ya, nah itu nanti Fathu Mekah, nanti terakhir Haji Wada itu di tahun ke-10. Jadi Nabi itu tahun ke-6 ditolak, tahun ke-7 umroh qadha, tahun ke-8 ke Mekah lagi untuk Fathu Mekah. Nanti tahun ke-10 Hijrah Nabi Haji Wada. Itu haji terakhir sekaligus tidak lama beliau meninggal setelah itu. Itu di antara keutamaan yang istimewa. Silakan Bu yang mau tanya dulu. Boleh. Kalau meninggal syahid itu kan macam-macamnya, ada perang, Betul. ada tenggelam, Okay. ada tombak, ada yang melahirkan, ada yang jatuh juga, atau yang Tertimpa reruntuhan. Iya. Oke. Nah itu ada kan yang saya dengar katanya kalau syahid itu nggak perlu dimandikan karena dia jadi saksi tubuhnya ini. Itu gimana Ustaz? Itu khusus untuk yang syahid dalam peperangan, Darahnya ya. yang meninggal di dalam peperangan. Kalau meninggal di kemah saja tetap dimandikan dan dikafan. Jadi kalau dia dalam medan perang, meninggal di medan perang, itu tidak perlu dimandikan. Dikubur dengan pakaiannya yang masih berdarah itu. Kalaupun sebagian pendapat tidak perlu disolatkan, sebagian pendapat lain mengatakan tetap disolatkan. Iya. Itu tapi ya dengan catatan meninggalnya di medan perang. Kalau bencana gitu, Kalau kayak kemarin COVID, ya, kalau bencana COVID dan lain-lain itu tetap dimakamkan seperti biasa dengan cara dimandikan, dikafani dan disolatkan. untuk COVID kan nggak boleh dimandi. Ya, semampunya. Ya, jadi COVID itu kan lebih kepada karena kita dihalang-halangi. Iya, Dihalang-halangi untuk memandikan jenazah keluarga sendiri kan. Kalau maksa kan ancamannya pidana. Karena dianggap melanggar apa namanya itu protokol COVID, ya, kesehatan. Dan saat itu sebagian orang juga ketar-ketir juga kan, takut juga kan, iya. Ya, dan yang memandikan pun tidak semuanya punya nyali memandikan. Nah, makanya kalau dalam kondisi seperti itu ya mau gimana lagi, keadaannya seperti itu. Bahkan beberapa disolatkan dalam keadaan masih dalam ambulan. kalau yang bencana yang itu kan kayak kemarin ya, longsor, jatuh pesawat, tidak komplit dan sebagainya. Kalau masih ketemu dan dimungkinkan dimandikan. Kalau nggak mungkin ya sebisanya aja. Ya misal maaf ya ada orang kecelakaan, terbakar misalnya. Nah, ini gimana cara mandikannya? Ya kalau mungkin dimandikan, nggak mungkin ya nggak usah. Ya biasanya ada caranya. Saya punya kawan itu, seorang ustadz itu, beliau
pengalaman membandingkan jenazah itu macam-macam. Termasuk jenazah yang sudah busuk. Iya, sudah hancur. Ya beliau punya tekniknya sih, punya tekniknya. Yang sudah pengalaman punya tekniknya. Iya, iya, mereka udah punya tekniknya. Nggak sembarangan. Kalau kita yang nggak tahu ya memang nggak tahu. Ya, wallahu alam bisawab. Ada lagi? Nggih. Ya, secara umum orang kalau masuk dalam kategori mati syahid, potensi masuk surganya besar. Kecuali yang masih punya hutang. Iya, punya hutang. Kata Nabi kan pada syuhada Uhud, ini semua masuk surga. Malaikat Jibril datang kecuali yang punya hutang. Yang punya hutang nggak langsung diproses dulu. Diproses dulu. Iya, makanya hati-hati dengan hutang. Tapi ada kabar gembiranya itu kalau begini ya. Hadisnya Sahih Bukhari. Barang siapa berhutang dan dia berniat membayar hutang, berusaha dan berniat bayar hutang, maka Allah akan bantu dia untuk bayar hutang itu. Kalau sampai meninggalnya nggak selesai, maka hutangnya dalam tanggungan Allah. Hadis yang lain dalam tanggungan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Dan barang siapa orang yang berhutang dan tidak berniat membayar hutang, alias berniat jahat ya, maka Allah akan hancurkan dia. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nonton. Ada lagi? Niat itu kesengajaan yang kuat. Niat itu al-qasdu, kesengajaan kuat. Kalau kesengajaan kuat berarti harus sungguh-sungguh. Tidak boleh nggak sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dibuktikan dengan apa? Tidak mengedepankan kesenangan pribadi, tapi mengedepankan bayar hutang dulu. Jadi kalau memang waktunya bayar hutang harus bayar. Adapun kok barengan sama kepentingan keluarga harus mendahulukan hutang. Paling enggak ngomong sama yang menghutangi, Bu, saya mau bayar hutang, cuman anak lagi butuh sepatu. Kalau diizinkan saya mau beli sepatu juga. Nah, kalau orang yang minjam bilang ya silakan, tidak apa-apa. Kalau enggak ada pilihan, bayar hutangnya. Itu seperti itu. Karena hutang itu pengeluaran nomor 1 dalam daftar pengeluaran keluarga muslim. Nah, jadi nggak boleh ke yang lain dulu. Kalau tipe hutangnya yang harus segera bayar. Ya jangan mendepankan kepentingan pribadinya, harus utangnya dulu. Ya, maksudnya dari bulan ini kepentingan anak sekolah, bulan depan kepentingan apa, bulan depan kepentingan apa lagi. Sebagai prinsip gini, bagi yang menghutangi kembalikan kepada diri ibu, kira-kira merelakan apa tidak. Kalau ibu tidak bisa merelakan, ibu cukup ngomongin aja, udah gini aja, bayar dulu aja, bayar dulu. Ya nanti kalau utang lagi tidak ada masalah, yang penting bayar dulu aja. Kalau banyak kan nggak merelakan. Iya, ya repotnya itu memang. Iya. Biasanya yang punya utang tuh ketinggalan kan. Iya, sampai yang nakis malu ya. Baik, kita tutup dulu ya dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.